Oke, kali ini aku bakal ceritain lanjutan di konten sebelumnya, yang ini ya. Jadi yang belum nonton, nonton aja dulu biar ceritanya nyambung. Tapi sebelum itu jangan lupa follow channel ini ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya. Setelah monster sebelumnya muncul yang bernama Evil Granduk, monster itu langsung melancarkan serangannya dan Will menyuruh mereka untuk menghindar. Untungnya serangannya nggak kena dan Will menyuruh lagi untuk mundur sebelum jalannya tertutup. Diana yang mendengar arahan Will langsung mengarahkan semuanya untuk lari ke jalan itu. Tapi Wignall sendiri berencana untuk menghalang Granduk dengan sihir fantasinya supaya mereka sempat ke sana. Dan ternyata sihir fantasinya nggak mempan, Granduk mampu merobek sihirnya. Karena itu Granduk langsung ingin menyerang Wignall. Tapi untungnya Will sempat menyelamatkannya. Dan mereka berdua berhasil masuk ke jalan itu menyusul lainnya. Colette bertanya-tanya, itu monster macam apa? Kok kekuatannya nggak masuk akal? Will menjawab, Evil Granduk itu spesies high rank dari demon yang berasal dari lantai 25. Julius mendengar itu heran, kenapa bisa berada di lantai 11? Ya karena itu ulah musuh tadi yang mengeluarkan sebuah gate. Dan ternyata mereka itu belum berhasil kabur dari Granduk itu, karena banyak monster lainnya yang sedang mencari mereka, dan Granduk yang memerintahkannya. Jadi penyebab monster yang muncul sangat banyak itu karena ulahnya. Julius langsung panik, berarti nggak ada jalan keluar untuk kita. Karena jalan keluar dari ke-11 sudah dikepung para monster. Lagi pula kita sudah kelelahan, gak ada makanan, bau belur, jadi tinggal tunggu mati aja. Tapi Will dengan tekadnya bilang, kita harus bertarung, karena gak ada pilihan lagi selain mengalahkan Granduk. Apalagi para monster itu pasti punya wilayah di beberapa lantai. Nah jika kita kalahkan pemimpinnya yaitu Granduk, pasti bawahnya kacau semua. Dan karena itu memanggil pertolongan dari akademi jadi lebih mudah. Tapi Julius membantah rencana Will. Kamu sudah gila ya? Masa kita bisa mengalahkan Granduk? Lagi pula kamu nggak bisa pakai sihir. Memang siapa yang percaya sama rencana kamu? Wignall langsung menjawab, aku percaya Will. Dan tentu aja Colette percaya juga sama Will. Bahkan Sion sendiri ngerti kalau kita mau coba kabur gak ada gunanya. Jadi yang bisa mereka lakukan hanya menghadapinya. Diana yang belum percaya diyakinkan sama Wignall. Aku minta kamu percaya sama Will karena aku berhasil berkatnya. Diana yang mendengar itu berkata kepada Will, sepertinya aku sudah salah selama ini. Kamu harusnya bukan menjadi tameng, tapi menjadi pemimpin kami. Karena dalam situasi seperti ini, hanya sorot matamu aja yang tidak hancur oleh keputusasaan. Jika Wignall percaya padamu, maka aku juga percaya padamu. Jadi berikan kami perintahnya, dan kami akan mengandalkanmu. Will yang terharu mendengar itu berkata, baiklah, kita pasti akan kembali hidup-hidup. Tapi Julius sendiri masih nggak percaya bagaimana kita bisa menang dengan rencana si sampah ini. Will pun menjawab, benar Julius, rencana aku sendiri memang tidak cukup, karena kaulah kunci dari rencana ini. Jadi pinjamkanlah kami kekuatanmu, dan aku akan mengajarimu rahasia Sir Elfie. Karena itu Julius pun setuju melawan Granduk bersama lainnya. Terlihat di sana para klonnya Julius sedang merapal mantra. Ya karena itu bagian trik rahasia sirnya Elfie. Biasanya jika sedang merapal mantra tapi terputus, pasti sihirnya nggak akan lancar. Tapi kalau dengan Arwes, yaitu sihir cloningannya, bisa melanjutkan rapalan yang terputus dengan klonnya. Simpelnya, jika satu klon hancur dan rapalannya terputus, klon lain bisa melanjutkannya. Jadi dengan itu, Julius bisa merapal mantra sihir yang sangat panjang untuk mengeluarkan sihir terbesarnya. Sambil Julius melakukan itu, lainnya ikutan juga membantu mengarahkan sihirnya secara bertubi-tubi ke Granduk, supaya Julius bisa melakukannya dengan lancar. Tapi sihir mereka nggak mempan sama sekali, karena sihir dari Granduk terbuat dari besi. Will mengetahui itu langsung menuju ke Granduk dan ingin menyerangnya. Tentu aja pedangnya nggak mempan, tapi Will sendiri nggak seceroboh itu, karena rencana sebenarnya adalah menahan monster itu supaya Julius bisa mengarahkan sihir terbesarnya ke arah Granduk. Akhirnya Julius berhasil merapal mantra sampai akhir, dan seketika langsung muncul sihir es secara beruntun. Dan terjadilah bom es yang sangat besar yang mengenai Granduk. Tapi ternyata sihirnya nggak cukup untuk mengalahkannya, jadi hanya mampu menahan Granduk sementara dan bisa memperlambat sayapnya untuk bergerak. Jadi karena itu Will menyuruh Diana untuk menghadapinya dengan kecepatan yang luar biasa, dan targetnya menusuk dada Granduk. Tapi ternyata monsternya itu sudah ada penghalangnya, dan itu sudah dibuat oleh musuh tadi. Karena itu Diana gagal, dan Granduk langsung ingin menyerang Diana. Tapi untungnya diselamatkan oleh Will. Walaupun berhasil diselamatkan, tapi monster tanpa ampun
langsung menyiapkan serangannya secara bertubi-tubi. Will mengetahui itu tidak bisa dihindari, langsung menyuruh Kiki untuk melindunginya. Tapi pelindungnya pecah dan serangannya itu mengenai kacamata Will sampai kacamata tersebut hancur. Will yang melihat kacamatanya rusak, seketika sorot matanya dipenuhi oleh keputusasaan. Tapi untungnya serangan itu tidak mengenai mereka dan mereka pun berhasil selamat. Di sana terlihat Rihanna yang masih baik-baik aja berkat Will, sedangkan Will sendiri merasa dirinya hancur karena kacamata dari Elfie rusak. Setelah itu Granduk berhasil keluar dari esnya Julius dan ingin segera menyerang mereka. Rihanna mengetahui itu langsung menyuruh lainnya untuk menjaga Will dan ingin menghadapi Granduk sendirian untuk mengulur waktu. Colette langsung menolak itu karena taruhannya adalah nyawa. Tapi Rihanna menjawab, "Apa kamu tahu kenapa keluarga Ensaus berumur pendek? Karena kami adalah seorang kesatria dan bisa menjadi tameng untuk kalian." Walaupun begitu, Wignall juga ikutan membantunya karena dia sudah menemukan orang lain yang rela mempertaruhkan nyawanya selain Rihanna, yaitu Will. Dan akhirnya mereka berdua menghadapi Granduk sebisa mungkin. Sion yang melihat itu merasa ragu untuk meninggalkan mereka, tapi supaya usaha mereka tidak sia-sia, tidak ada pilihan lagi selain kabur. Sion yang sambil memikirkan hal itu tiba-tiba dipanggil sama Will dan berkata, "Tolong pukul aku tidak bisa berhenti gemetar. Aku tidak berguna tanpa kacamata Elfie dan aku sangat ketakutan tampaknya." Seketika Sion langsung marah besar. Dia langsung memukul Will sambil berkata, "Ini semua karena kamu sudah memberikan kami harapan dan sekarang kamu malah bilang ketakutan. Ini semua salahmu, tanggung jawab karena menyeret kami menuju kematian." Di tengah-tengah itu Will menghentikan pukulannya dan dia berterima kasih kepada Sion karena gemetarnya sudah berhenti. Lalu Will langsung fokus kembali dan menghadapi Granduk. Sion yang melihat itu berkata, "Apa dia tidak ketakutan sama sekali?" Colette menjawab, "Will sebenarnya selalu ketakutan karena seorang pedang harus melangkah lebih maju dan mendekati lawan yang jauh lebih besar dan kuat darinya. Sedangkan seorang tongkat hanya mencarkan sihir dari jarak jauh. Coba kamu bayangin, ketika kamu pakai pedang, betapa menakutkannya hal itu." Will tidak peduli betapa takutnya dia, betapa terlihat menyedihkan dirinya. Dia hanyalah seorang pengecut yang terlalu takut untuk melarikan diri. Dan itulah yang orang-orang sebut dengan keberanian. Setelah Colette ceramain Sion, Colette ingin bertarung juga dengan Will. Dan akhirnya mereka berdua pun berusaha melawan Granduk. Karena Rihanna, Wignall, dan lainnya itu nggak bisa bertarung lagi. Will yang sambil menghindar dari serangan Granduk berpikir, satu-satunya cara untuk mengalahkan Granduk dengan memotong sayapnya dulu dan membuatnya tumbang ke bawah. Karena dari tadi pertahanannya itu di sayapnya. Tapi walaupun dia sedang ketakutan karena kacamatanya udah nggak ada, tapi dia jauh lebih takut jika kehilangan orang lain. Seketika Will langsung manggil Colette dan sedang merencanakan sesuatu untuk memotong sayapnya. Tapi Granduk melancarkan serangannya lagi secara bertubi-tubi dan itu meledak ke arah Will. Mereka yang melihat itu mengira Will terkena serangannya karena yang tersisa hanyalah pedangnya Will. Tapi karena Will udah tahu tipe serangannya, dia berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Colette yang sudah tahu rencananya langsung merapal mantra, mengeluarkan seluruh kekuatannya, membuat sebuah pedang batu untuk Will. Dan akhirnya Will berhasil memotong satu sayap dari Granduk. Walaupun berhasil, Granduk langsung nyerang balik dan mengamuk di hadapan Will. Tapi tiba-tiba Sion muncul ikut menghadapinya yang sedang menaiki klaim Guardian. Dan Guardiannya dijadiin tameng supaya bisa menerobos ke hadapan Granduk. Dan Sion langsung melancarkan sihir terbesarnya. Seketika Granduk seolah-olah seperti terbakar, bahkan dia sampai berteriak. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Granduk. Will melihat itu jadi berpikir tongkat tidak bisa menang melawannya dan pedang juga gak mempan padanya. Jadi bagaimana cara untuk mengalahkannya? Tiba-tiba serpihan es jatuh dari atas dan ternyata itu dari Rosti yang sambil berkata, "Ingatlah Will." Dan Will seketika langsung mengingat sesuatu, yaitu tentang tongkat dan pedang. Terlihat di sana ada Elfaria dewasa yang sedang terkapar dan ada juga Elfaria kecil yang terkejut melihat sesuatu. Dan yang terakhir ada percakapan antara Ratu Sihir dan Finn yang sedang merencanakan sesuatu, yaitu menyatukan tongkat dan pedang demi melindungi dunia ini. Will yang mengingat tentang pedang yang menyatu dengan tongkat langsung menyuruh Sion untuk mengarahkan sihirnya kepadanya, dan Will menangkap sihir itu dengan pedangnya. Seketika pedangnya berubah menjadi pedang sihir dan kekuatan tersebut bernama Wish. Berkat itu
tubuhnya seperti dipenuhi banyak kekuatan sihir. Bahkan Grenduk yang mencarkan serangannya ke arah Will bisa dihindari dengan mudah. Apalagi serangan yang bertubi-tubi bisa dilewati dengan mudah juga. Nah, ketika penguatan kekuatan Will selesai, Will langsung mengarahkan pedangnya ke hadapan Grenduk. Karena itu membuat Grenduk terbelah jadi dua, sehingga inti dari monster itu hancur dan Grenduk hangus terbakar menjadi abu. Lalu pada akhirnya Grenduk berhasil dikalahkan dan perlahan-lahan pedangnya Will kembali seperti semula. Tapi walaupun mereka sudah berhasil mengalahkannya, tiba-tiba ada banyak monster yang sedang menuju ke mereka. Dan itu karena teriakan Grenduk tadi. Wugnot dan Guru Killer yang melihat itu ingin segera menyelamatkan mereka, tapi terlambat karena di hadapan Julius sudah ada monster itu yang ingin menyerangnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengeluarkan sihir penghancur tingkat tinggi kepada monster. Ternyata orang itu adalah sang raja dari magia Pende dan juga penyihir terkuat yang bernama Aaron. Dan mereka sedang dalam perjalanan pulang dari ekspedisi di dalam dungeon yang sangat dalam. Jadi sekalian mampir untuk menyelamatkan mereka. Karena itu, Colette, Julius, Wignall, dan lainnya nangis terharu. Dan mereka pun tunduk kepada Aaron sebagai tanda hormat. Tapi Will sendiri matanya malah tertuju ke satu orang yang bernama Finn. Apalagi seolah-olah mereka tuh udah saling kenal. Bahkan Finn aja manggil Will ini si pedang gitu. Tapi karena mereka belum saling kenal secara langsung, ya mereka berdua pun kenalan. Nah, Raspin ini adalah orang bertubuh pendek yang tidak bisa memakai sihir, tapi punya wawasan turun-temurun tentang dungeon. Bahkan sejak era Ratu Sihir, mereka sudah dikontrak untuk membantu eksplorasi. Makanya mustahil bisa lanjut ke lantai dungeon lebih dalam tanpa bantuan Raspin. Dan kenapa kedua musuh sebelumnya mundur? Karena mereka hanya mengincar pedang Mage Killer untuk rencana selanjutnya. Ceritanya pun berakhir di sini. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.